Shalom, selamat hari Minggu kepada saudara-saudara semua. Setelah beberapa bulan kita tidak bisa beribadah di gereja, hari ini kita tetap beribadah secara online. Tetapi biarlah ini tidak menyurutkan semangat kita untuk menyembah kepada Tuhan. Karena itu saya mengundang saudara-saudara untuk kita bangkit berdiri, kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan berada di bait suci-Nya. Ayat panggilan ibadah yang memanggil kita untuk datang ke hadapan Tuhan terambil dari Mazmur 132 ayat ke-7. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Mari saudara-saudara kita yang percaya kepada Tuhan, mari kita menyembah Dia. Datang menyembah Raja yang mulia. Saudara, silakan duduk. Mazmur nomor 79 ayat ke-9. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Sebuah doa permohonan ditulis oleh Asaf supaya dosanya diampuni. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen juga kita kerap melukai hati Tuhan, kerap mendukakan hati Tuhan. Karena itu marilah kita dengan penuh kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan mengampuni segala dosa kita. Kita nyanyikan lagu Yesus Ku Cintamu. Yesus ku cintamu, aku milikmu. Kesenanganku semua ku buang bagimu. Kau juru selamatku dan penebusku. Ku mau lebih mengasihi Tuhanku. Yesus ku cintamu dan kau pun cintaku. Kau rela disalibkan bagi dosaku. Yesus ku
cintamu, kau pun cintaku. Rela disalibkan bagi dosaku, dan mahkota duri nyata kasih-Mu. Ku mau lebih mengasihi Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah ayat pengakuan dosa. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Bapa, sudah terlalu asik kami memikirkan diri kami sendiri. Kami hanyut dalam kepuasan, keinginan yang fana. Sudah banyak firman yang telah datang silih berganti di telinga kami. Namun itu semua tidak benar-benar masuk ke dalam hati kami dan tinggal mengubah hidup kami. Bukan karena firman-Mu kurang kuasa, namun kami yang tidak rela dikuasai firman-Mu. Sungguh berdosanya kami ini ya Tuhan. Betapa sombongnya kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, ampuni kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk memandang kembali kepada Kristus sebagai pusat dari kemanusiaan baru kami. Dengan kuasa Roh-Mu jadikanlah ketaatan, kerendah hatian Kristus menjadi bagian yang hidup dalam diri kami ini. Ingatkan kami selalu, tidak ada hal yang paling berharga selain pengejaran yang tak henti-hentinya serupa dengan Kristus. Inilah doa pengakuan kami ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita dengarkan janji pengampunan dosa yang terambil dari Roma 8 ayat 1 sampai yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Kita nyanyikan nyanyian syukur, sungguh heran dan ajaib. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang diambil dari Mazmur nomor 81 ayat 10 dan 11. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh.
Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri, karena tiba saatnya kita bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan segala tempat untuk menyatakan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, dipersilakan duduk kembali. Kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita menyanyikan lagu persiapan firman Tuhan. Kita katakan pada Tuhan, ku hidup bagimu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu ya Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu ya Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Salam sejahtera bagi saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda mengakses ibadah online ini. Dan kiranya kasih karunia Tuhan selalu beserta dengan kita. Nah, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersama-sama sungguh-sungguh dengan serius kita datang ke hadirat Tuhan. Kita meminta belas kasihan Tuhan supaya ibadah ini tidak berlalu begitu saja dan kita betul-betul mendapatkan apa yang Tuhan sedang siapkan untuk kita. Mari kita bersama-sama kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga,
Inilah kami ya Tuhan dengan segala kelemahan kami dan keterbatasan yang ada. Kami datang kepadamu dengan segala kepapaan, lemah, hina, dan dina ini. Tetapi kami datang karena Engkau mengundang kami. Anugerah-Mu memanggil dan memikat kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah pengampun dan rahmani. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau berbicara kepada kami, membukakan mata hati, pikiran kami yang sudah dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Tuhan, kami berseru kepadamu, mohon kiranya Engkau bekerja di antara kami, di hati masing-masing kami, melalui firman-Mu dan juga melalui hamba-Mu yang lemah dan hina ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Amin. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan fokuskan penggalian kita, yaitu dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu surat yang kedua, 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka. Maka Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Saudara, saya ingin menggarisbawahi 2 ayat, yaitu ayat ketiga dengan ayat keempat. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini sangat dekat dengan surat Paulus yang lain, yakni Roma pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka lewat pemberitaan Injil, lewat alam ciptaan. Kemudian dilanjutkan oleh Paulus. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat tampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Perhatikan ya, di sini sangat paralel dengan dalam 2 Korintus pasal 4 tadi, yaitu mereka dibutakan, menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, baik dalam 2 Korintus maupun Roma pasal yang pertama. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah ilah zaman ini. Ilah zaman ini. Apa yang dimaksud dengan ilah zaman ini? Saudaraku, di dalam 2 bagian Alkitab yang tadi kita baca,
Di sana Paulus menyatakan bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, di sana manusia memiliki kecenderungan untuk menjauh dari Allah. Sekalipun mereka mengenal Allah, tetapi mereka tidak memuliakan Allah. Sekalipun Allah menyatakannya, mereka tidak ingin memperhatikan Allah. Tetapi sebaliknya, hati mereka terpikat oleh apa yang Paulus katakan, ilah zaman ini. Terpikat olehnya, dibutakan olehnya, sehingga yang mulia menjadi tidak mulia, yang tidak mulia dimuliakan. Tetapi yang menakutkan adalah dalam 2 Korintus pasal 4 tadi, bahwa ilah zaman ini itu bukan berhenti, bukan diam, bukan pasif, tetapi melainkan dia aktif membutakan pikiran manusia. Maka pertanyaan kita adalah, siapa sebenarnya ilah zaman ini? Apa yang diperbuatnya? Bagaimana dia beroperasi? Bagaimana dia melakukan? Bagaimana saudara dan saya harus berjaga-jaga? Apa tanda-tanda dari orang yang sudah dibutakan oleh ilah zaman ini? Sehingga saudara dan saya diterangi oleh kebenaran firman Tuhan ini memiliki respons yang tepat, sesuai dengan kehendak Allah di dalam kebenaran firman Tuhan, baik merespons terhadap Allah yang sudah menyatakan kebenaran, kemuliaan, kasih-Nya, karunia-Nya, maupun respons terhadap ilah zaman ini. Nah, saudaraku, mari kita lihat satu persatu siapakah yang dimaksud oleh Paulus dengan ilah zaman ini. Nah, saudaraku, dalam 2 Korintus pasal 4 tadi yang kita baca, di sana kata ilah zaman ini, Paulus menggunakan bentuk singular, artinya tunggal, saudaraku. Berarti dia adalah satu oknum tunggal, satu oknum yang sanggup membutakan pikiran orang, bisa dikatakan satu pribadi. Dan kita melihat dalam Efesus pasal yang 2 ayat yang kedua, ya. Efesus pasal 2 ayat yang kedua, di bagian lain, surat Paulus yang lain, Paulus berkata bahwa hati-hati dengan roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang yang durhaka. Nah, ini paralel sekali. Jadi disebutkan bahwa ada satu roh yang sedang bekerja di antara orang yang durhaka, membutakan pikiran mereka. Saudaraku, itulah sebabnya banyak sekali para scholars, para komentator, para ahli Alkitab mengartikan bahwa ilah zaman ini itu bukan hal-hal yang biasa seperti kesuksesan, kenikmatan hidup, keserakahan. Bukan, saudara. Tetapi satu oknum yang sangat-sangat cerdik, yang sanggup menipu, licik, saudara. Maka tidak heran orang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan roh zaman ini atau roh yang berkuasa itu ataupun ilah zaman ini tidak lain adalah iblis, si jahat, yang tidak terlihat dimanapun tetapi bekerja dimanapun. Nah, ini perhatikan, saudaraku. Tidak terlihat dimanapun tapi bekerja dimanapun. Satu kali di dalam sebuah seminar online, seseorang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana dengan orang-orang tertentu yang mendapatkan karunia bisa melihat setan? Seperti itu ya. Apakah orang percaya bisa mendapatkan karunia itu? Dan bagaimana sikap kita terhadap fenomena adanya orang yang bisa dan sanggup melihat roh jahat, melihat setan, saudaraku. Entah itu orang yang sudah mati dan seterusnya. Saudaraku, maka respon saya adalah sederhana. Saya berkata kepada mereka bahwa, bisa saja itu terjadi ya. Saya mengenal beberapa orang, 2-3 orang yang mengaku mereka bisa melihat. Dan mereka pernah melihat, saudaraku. Tetapi problemnya adalah, saudaraku, kita tidak perlu takut kepada setan yang bisa dilihat. Karena setan yang bisa dilihat, apalagi yang, keluarnya hanya malam hari, itu justru setan yang kroco. Setan yang tidak perlu ditakuti. Karena setan yang memperlihatkan diri itu gampang sekali membuat kita itu awas, berjaga-jaga, dan itu bukan setan yang berbahaya. Betul ya? Saudaraku, tetapi sebaliknya, setan yang paling jahat justru yang tidak terlihat tetapi bekerja dimanapun. Bekerja bukan hanya di waktu tertentu di malam hari, tetapi juga bekerja di pagi hari, siang hari, bahkan bisa menyamar sebagai malaikat terang, seperti yang dikatakan dalam kitab suci. Ini yang justru
Kita harus berhati-hati. Setan yang tidak kelihatan seperti setan, tetapi pekerjaannya sangat setan. Sangat-sangat jahat. Nah, saudaraku, inilah ilah zaman ini yang dimaksud oleh Paulus. Dan Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19 telah memberikan sebuah vonis. 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ilah-ilah zaman ini. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita berpikir, enggak kok, saya tidak mengikut setan. Saya gereja di GKI Karawaci, masa saya itu pengikut setan? Nah, saudaraku, hati-hati. Yang dimaksud dengan pengikut setan itu bukan hanya mereka yang secara terang-terangan terlihat berada di gereja setan. Tetapi orang-orang yang dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak sadar bahwa mereka sedang mengikut setan. Nah, ini justru lebih berbahaya, saudaraku. Seolah-olah mengikut Tuhan, padahal mengikut hantu. Seolah-olah mengikut Tuhan, padahal hidupnya tidak pernah melakukan perintah Tuhan. Menipu dirinya, merasa diri puas, tetapi tidak berbuat apa-apa untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini saudaraku. Ilah zaman ini itu dikatakan sangat-sangat licik. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Tentu yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang dipenuhi oleh dosa. Saudaraku, siapakah ilah zaman ini? Tidak lain adalah si jahat, iblis. Yang kedua, saudaraku, apa yang dilakukan oleh iblis? Apa tujuan iblis bekerja di tengah dunia? Apa tujuan iblis menguasai segala sesuatu ini? Saudara, dari pembelajaran kitab suci, bahkan mulai dari kitab pertama dalam kitab suci, kitab Kejadian, kita melihat bahwa iblis ini adalah licik, dan bukan hanya itu, iblis ingin menjadi seperti Allah. Yaitu apa? Mencari pengikut-pengikut. Nah, mencari pengikut-pengikut ini, iblis tidak harus terang-terangan. Karena dia tahu di dunia ini hanya ada dua Allah. Kalau tidak Allah yang maha kuasa, Allah yang sesungguhnya, atau ilah, yaitu dirinya sendiri. Jadi semua orang yang tidak menyembah Allah, sebenarnya secara sadar maupun tidak sadar, terang-terangan atau tidak terang-terangan, mereka sedang mengikut ilah zaman ini, yaitu si iblis. Itulah sebabnya, saudaraku, iblis tidak perlu berkata kepada Adam dan Hawa misalnya, ayo ikut aku akan mengubahmu menjadi penjala manusia. Tidak perlu, saudaraku. Dia hanya memancing manusia-manusia itu untuk mengabaikan Allah. Memancing manusia-manusia untuk tidak lagi menganggap perintah Allah itu penting. Nah, apa yang dilakukan oleh dia? Dia mencari pengikut. Pada intinya itu, saudara, mencari pengikut. Bagaimana orang itu bisa mengikut iblis? Dengan cara sederhana, tidak mengikut Allah. Ketika tidak mengikut Allah, seseorang mengikut iblis. Ketika tidak mengikut Tuhan, dia mengikut hantu. Sadar atau tidak sadar, terang-terangan atau tidak terang-terangan, yang jelas orang seperti ini akan dituntun menuju kepada maut yang kekal. Tuhan Yesus tidak pernah berkata ada 3 jalan. Tidak, selalu berkata hanya ada 2 jalan. Jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Jalan yang sempit menuju pada kehidupan kekal, jalan yang lebar, nyaman, tetapi menuju pada maut. Siapa? Penguasa maut. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan iblis? Iblis berusaha untuk menarik pengikutnya. Dengan cara bagaimana? Membutakan pikiran orang-orang tersebut. Membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Semakin lama semakin buta, semakin lama semakin mudah dikelabui, semakin lama mereka semakin menganggap Tuhan itu tidak penting. Nah, saudaraku, itulah yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 4 ini. Saudara, kita akan semakin mengerti ketika kita melihat kontras yang Paulus gunakan di sini. Siapakah orang-orang yang dikendalikan oleh ilah zaman ini?
Saudara, lihatlah kontrasnya dengan apa yang dikerjakan oleh Injil Yesus Kristus. Ketika Injil Yesus Kristus datang kepada Paulus, dia berkata, saudaraku, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Orang yang dikuasai oleh karunia memberikan diri melayani Allah, saudaraku, dan melihat bahwa melayani itu sebuah karunia, sebuah kemurahan, sebuah opportunity, sebuah kesempatan yang indah untuk boleh dipakai oleh Allah. Ini sesuatu yang mulia, pelayanan sesuatu yang mulia. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikut iblis? Mereka tidak mencari kesempatan untuk melayani, mereka mencari kesempatan untuk dilayani. Mereka tidak mencari kesempatan untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, mereka selalu mencari kesempatan untuk memperalat apapun yang bisa diperalat untuk kepentingan dirinya. Saudara, ketika orang-orang yang menerima Injil Yesus Kristus, seperti dikatakan Paulus ya, tetapi kami menolak segala perbuatan, kami memberikan diri kami untuk dilihat oleh semua orang, dipertimbangkan semua orang di hadapan Allah. Artinya apa? Orang yang menerima Injil Yesus Kristus akan bertumbuh di dalam integritas. Hidupnya itu selalu di hadapan Allah, coram Deo orang menyebutnya. Dan mereka menjadi orang yang semakin lama semakin jujur. Saya tidak katakan sempurna. Tetapi orang yang mengikut Tuhan mengalami pertumbuhan. Hidupnya di rumah semakin berpadanan dengan Injil. Jadi dia bukan cuman alim, bukan cuman saleh di gedung gereja. Tetapi di rumah, di tempat kerja, di tempat yang terlihat banyak orang, ataupun ketika dia sendirian, di depan laptop, browsing, atau di hadapan orang lain ketika memimpin seminar. Mereka tahu mereka hidup di hadapan Allah. Tetapi sebaliknya, saudaraku, dikatakan bahwa kami tidak licik. Paulus sedang berkata kepada para pengajar-pengajar sesat ini. Mereka itu licik, memiliki perbuatan-perbuatan yang memalukan, yang tersembunyi. Nah, saudaraku, itu ciri-ciri dari orang-orang yang mengikuti ilah zaman ini. Mengapa mereka melakukan perbuatan yang memalukan, yang tersembunyi? Karena di dalam hati mereka, mereka ingin memuaskan diri mereka. Pada saat yang sama, mereka tidak ingin tampil buruk di hadapan orang lain. Persis seperti bapaknya. Siapa? Si pendusta itu. Tampil baik di depan, ya, tetapi di belakang busuk, saudara. Berikutnya, saudaraku, dikatakan bahwa kami memberitakan kebenaran, menyatakan kebenaran, membuat kebenaran itu semakin jelas, baik lewat perkataan maupun dalam hidup sehari-hari. Tetapi orang-orang ini, ilah zaman ini justru membutakan pikiran orang-orang di sekitarnya. Membuat kebenaran itu menjadi kabur, membuat kebenaran itu diselewengkan, membuat kebenaran mempunyai standar yang ganda. Saya tidak mengatakan bahwa semua macam kebenaran itu mudah dimengerti. Saya tidak berkata seperti itu. Beberapa bagian, beberapa doktrin dalam Alkitab itu tidak mudah untuk dimengerti. Tetapi bukan berarti kebenaran itu boleh diselewengkan. Nah, saudaraku, Paulus berkata bahwa kami menyatakan kebenaran. Dan kalau Injil yang kami beritakan itu masih belum terbuka juga, masih tertutup juga, berarti orang itu memang menutup diri, tidak mau percaya. Padahal kami sudah terang-terangan. Nah, saudaraku, orang-orang seperti ini dikatakan telah dibutakan pikirannya. Karena memang itu pekerjaan dari ilah zaman ini, yaitu membutakan pikiran orang-orang. Membutakan pikiran orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Sekalipun penyataan Allah, wahyu Allah, pengajaran-pengajaran benar itu sudah diberitakan dengan begitu jelas. Apalagi sekarang, saudaraku, dalam kondisi pandemi ini, saudara bisa mendapatkan banyak sekali khotbah. Saudara mempunyai lebih banyak waktu, tidak lagi di jalan raya, betul? Ya, tidak lagi di jalan raya. Tapi saudara memiliki lebih banyak waktu untuk membaca Alkitab, untuk berdiskusi, untuk melakukan ibadah yang kusuk bersama dengan keluarga. Sebenarnya kesempatan jadi semakin banyak untuk Allah menyatakan dirinya, membuat lebih jelas kasih-Nya, kebenarannya, karunia-Nya. Waduh, saudaraku, banyak sekali. Tetapi problemnya adalah orang buta tidak bisa melihat
matahari seterang apapun dia. Kalau sudah buta, dia boleh beribadah 1 minggu 7 kali. Dia boleh beribadah. Tetapi kalau dia buta dan tidak ingin mencari kebenaran Allah, maka dia akan terus-menerus tidak akan pernah bisa melihat apa yang Allah nyatakan dalam kebenarannya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa ciri-ciri orang buta ini? Bagaimana iblis membutakan pikiran kita? Nah, saudaraku, media yang dipakai oleh iblis itu banyak macam-macam. Tetapi sekali lagi, ilah zaman ini ditulis sebagai pelaku tunggal. Tetapi medianya banyak. Karena sasaran iblis sederhana. Asal orang tidak mengikut Allah, dia adalah pengikutku. Asal dia tidak pengikut Allah, dia adalah pengikut ilah. Itulah sebabnya hukum pertama dalam kitab suci, dalam 10 hukum Allah itu apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Cukup satu. Satu-satunya. Begitu lain dari Allah yang benar, maka saudara dan saya sesungguhnya sudah menjadi penyembah ilah. Nah, saudaraku, media yang dipakai oleh si jahat untuk mengalihkan seseorang dari Kristus dan dari Injil itu bisa macam-macam. Sebagian orang menyebut 3 ta. Tetapi ini sebuah kategori yang terlalu seksis menurut saya. 3 ta itu biasanya disebutkan sebagai harta, tahta, dan wanita. Mereka lupa ada juga yang namanya hendrata dan seterusnya ya. Pria. Ada banyak ta, saudaraku, harta, tahta, wanita, hendrata, priyata, derita, wisata. Saudaraku, ada banyak sekali orang bisa jatuh dalam dosa. Termasuk juga seks, kesuksesan, kenyamanan, keangkuhan diri, kesombongan, banyak sekali, saudara. Tetapi itu semuanya hanya sarana, sedangkan ilah yang sesungguhnya adalah si iblis. Saudara dan saya perlu hati-hati di sini. Lalu apa tanda dari orang-orang yang tidak percaya yang sudah dibutakan oleh ilah zaman ini dengan berbagai media itu? Saudaraku, 2 Korintus pasal 4 yang tadi kita baca mengatakan dengan jelas bahwa orang yang tidak percaya ini, mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Tidak mengenal Kristus yang sesungguhnya. Sehingga karena tidak mengenal Kristus yang sesungguhnya dan tidak mau mengenal Kristus yang sesungguhnya, mereka tidak bisa berespons dengan iman seperti yang Tuhan kehendaki. Tidak bisa merespons. Mereka bisa mendengar banyak sekali tentang Yesus, mereka bisa menyanyi tentang Yesus, mereka terlihat seolah-olah memuliakan Yesus, tetapi sesungguhnya saudaraku, mereka tidak merespons kepadanya. Karena apa? Yesus itu bagi mereka hanya simbol. Yesus itu hanya ada di mulut, tetapi tidak pernah bertahta di dalam hatinya. Orang seperti ini tidak mengenal Yesus yang sebenarnya. Tidak menganggap Kristus mulia. Nah, ini penting sekali. Saudaraku, apa sih arti kata mulia? Dalam bahasa aslinya itu doxa ya. Mulia, doxa. Saudara, di dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata mulia, misalnya adalah hakim MK, mereka dipanggil sebagai yang mulia. Ya. Apa artinya yang mulia di sana? Kita mengenal ada logam mulia, ya. Yang dimuliakan. Apa artinya mulia, saudara? Mulia itu tidak lain adalah sesuatu yang berbobot, sesuatu yang memiliki nilai lebih dibanding yang lain. Maka logam-logam mulia, misalnya emas, perak, platinum, dan seterusnya, itu disebut mulia karena dia mempunyai kualitas yang lebih tinggi dibanding yang lain. Maka, saudaraku, sesuatu yang mulia ini, atau yang dianggap mulia, otomatis akan menuntut sebuah respons. Ada di antara saudara yang meletakkan batu mulia, logam mulia, emas di pinggir jalan? Tidak, saudara akan memuliakan dia. Nah, sesuatu yang mulia pasti dimuliakan. Dimuliakan artinya apa? Diperlakukan sebagai yang mulia, yang berbobot, yang bernilai tinggi, dan seterusnya. Nah, saudaraku, itulah sebabnya dalam Roma pasal pertama tadi dikatakan mereka sekalipun mengenal Allah yang tidak tampak, itu sudah nyata dalam pekerjaannya bahwa Allah itu mulia. Tetapi mereka tidak memuliakan dia. Tidak memuliakan dia artinya apa? Tidak menganggap Allah itu penting.
dan menggantikan kemuliaan Allah itu dengan segala sesuatu yang fana. Menggantikan yang tidak fana dengan yang fana, yaitu dengan gambaran seperti manusia, binatang, ciptaan. Intinya adalah mereka tidak memuliakan Allah. Tidak menganggap Allah sebagai yang mulia dalam hidup ini. Nah, saudaraku, tidak menganggap Allah sebagai yang mulia dalam hidup ini, itu adalah tanda utama seseorang mengikuti ilah zaman ini. Jadi ketika saudara dan saya tidak menganggap Allah itu mulia di dalam hidup sehari-hari, saudara sedang mengikuti ilah zaman ini, saudara dan saya. Tetapi mungkin ada sebagian dari kita berpikir, loh, tapi saya melayani, saya menjadi majelis, saya menjadi pianis, saya menjadi ikut kor, ya, saya ikut penyambut tamu. Apakah saya kurang memuliakan dia? Oh, tunggu dulu, saudaraku. Karena orang bisa melakukan semuanya itu tanpa memuliakan Kristus, betul gak, saudaraku? Apakah ketika kita melakukan itu, kita sedang memuliakan dia? Belum tentu. Jeff Van der Stel dalam salah satu seminarnya, dia menceritakan tentang pengalaman dia melayani tetangganya. Tetangganya ini mempunyai kelainan. Dikatakan sebagai seorang hoarder. Hoarder itu artinya orang yang mengumpulkan barang, ya rumahnya itu penuh sekali dengan barang, bertumpuk-tumpuk tahunan-tahunan dan tidak pernah dibersihkan. Dan tetangganya ini sangat sentimen kepada Jeff Van der Stel keluarga yang terus-menerus berusaha untuk menyatakan kasih Kristus kepadanya. Satu kali tetangganya itu nyetir mobil, ini seorang ibu-ibu ya, nyetir mobil dan kemudian melihat Jeff Van der Stel dan istrinya sedang minum teh, saudaraku, di beranda rumahnya. Nah, kemudian ibu ini menyalakan mobil, kemudian mengegas dengan intensional, menarik perhatian. Nah, kemudian mobil itu dipacu begitu rupa sampai menabrak tong sampah yang besar itu, dan tong itu menjadi berantakan, saudaraku. Tong siapa? Tong sampah dari rumah Jeff Van der Stel. Jeff Van der Stel akhirnya, waduh, dia lepas kendali, ibu itu sudah pergi, dia bilang, aku tidak tahan lagi, aku jengkel sekali, emang dia itu siapa, dan seterusnya, sampai akhirnya mereka, suami istri ini duduk berdoa kepada Tuhan. Nah, dia menyadari, Tuhan berbicara kepadanya. Tuhan berkata, seolah-olah berkata seperti ini menurut cerita Jeff Van der Stel. Kalau dia itu mamamu, apa yang akan kamu lakukan kepada dia? Kalau dia itu mamamu, tidakkah engkau akan tetap mengasihi dia? Lalu Jeff Van der Stel mengeluarkan satu statement yang penting sekali. Jika kita hanya melakukan apa yang kita sukai, tetapi kita tidak mau melakukan perintah Tuhan yang kita tidak sukai, maka sesungguhnya engkau tidak melayani Tuhan, engkau melayani dirimu sendiri. Waduh, ini penting sekali. Saya ulangi sekali lagi. Jikalau engkau hanya mau melakukan perintah-perintah Tuhan yang engkau sukai, tetapi engkau tidak mau melakukan perintah-perintah Tuhan yang engkau tidak sukai, engkau tidak sedang melayani Tuhan, engkau sedang melayani dirimu sendiri. Karena apa? Yang dijadikan standar perilaku, yang dijadikan standar pelayanan, yang dijadikan standar hidup kudus, bukan perintah Tuhan, tetapi diri sendiri. Saudara tidak sedang melayani Tuhan, sekalipun terlihat aktif ini, aktif itu, dan seterusnya. Sederhana saja. Pendeta Yakub Susabda itu satu kali pernah mengatakan sebuah kalimat yang menempel. Berani memberitakan Injil kepada orang di luar sana. Kita berbuat kasih kepada banyak orang di luar sana. Tetapi pembantu, asisten rumah tangga di rumah kita tidak berani memberitakan Injil kepadanya. Padahal perintah Tuhan jelas sekali, saudaraku. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Jangan hanya tampil baik kalau engkau pergi ke gereja atau ketika engkau mengenakan simbol-simbol agama. Tetapi, saudaraku, kalau Tuhan berkata,
segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Itulah sebabnya, pergilah, muridkanlah segala bangsa, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan apa? Segala yang kuperintahkan kepadamu. Bukan hanya sebagian, bukan hanya ayat-ayat favorit, bukan hanya aktivitas-aktivitas yang kita mau dan kita sukai, yang mendatangkan harga diri, bukan. Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Waduh, saudara. Kita harus melihat diri kita lagi, mengevaluasi diri kita. Sebenarnya kita ini melayani Tuhan atau melayani hantu? Ketika kita melayani diri sendiri, kita tidak sedang melayani Tuhan. Ketika kita tidak sedang melayani Tuhan, saudara dan saya sedang dibutakan oleh ilah zaman ini. Kita tidak menganggap perintah Tuhan itu penting. Kalau kita tidak menganggap perintah Tuhan itu penting, kita tidak menganggap Dia Tuhan, saudaraku. As simple as that, semudah itu. Jikalau gereja tidak memuridkan, gereja tidak layak disebut gereja. Jikalau orang Kristen tidak memuridkan orang Kristen yang lain, orang Kristen tidak layak disebut sebagai murid Kristus. Karena dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Saudaraku, contoh dalam Alkitab tentang hal ini terdapat dalam Markus 10 ayat 17-22. Saudara tentu sudah familiar dengan kisah seorang muda yang kaya, pemimpin agama datang kepada Tuhan Yesus, berlari-lari kemudian berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Guru, Rabi, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Kemudian Tuhan Yesus berkata kepadanya, apa yang kamu lihat di dalam kitab Taurat? Oh ya, jangan hormatilah ayah ibumu, kuduskanlah hari Sabat, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan seterusnya. Jangan bersaksi dusta. Oh, kalau cuman itu aku sudah lakukan sejak kecil. Saudaraku, Tuhan Yesus tahu apa yang ada dalam hati orang ini. Tuhan Yesus tahu orang ini ahli agama, mengerti kitab Taurat. Bahkan hidupnya itu terlihat saleh di hadapan banyak orang. Dan saudara tahu apa inti dari seluruh hukum Taurat? Saudara tahu apa inti dari seluruh hukum Taurat? Tergantung pada dua hukum utama itu. Yang pertama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Betul? Yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, sekarang Tuhan Yesus sekarang untuk membuktikan bahwa engkau betul-betul tahu isi hati Tuhan, bukan hanya tebang pilih melakukan apa yang kau mau, dan dengan demikian kau hanya melayani dirimu sendiri. Sekarang buktikan. Kalau engkau menyebut aku guru yang baik, makanya Tuhan Yesus berkata, tidak ada yang baik selain Allah. Maka Tuhan Yesus sebenarnya ingin bertanya, engkau menyebut aku guru, atau engkau memperlakukan aku sebagai Tuhan? Kalau engkau memperlakukan aku sebagai Tuhan, dan ada perintah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, artinya jangan ada padamu Allah lain yang di hadapanku, maka sekarang pulang, jual seluruh hartamu, kemudian likuidasi semuanya, bagikan kepada orang miskin, kembali ke sini, ikutlah aku. Ikutlah aku. Luar biasa. Di dalam perintah itu tercakup dua hukum terutama itu. Kalau kau menyebut aku sebagai Tuhan, kau mempertuhankan aku, kau akan taat kepada perintahku, betul? Sekalipun itu nggak enak. Sekalipun itu akan cost you everything. Membuat engkau akan kehilangan segala sesuatu, tetapi mana yang lebih penting? Aku atau hartamu? Dan bagikan kepada sesama manusia. Kau tidak takut kehilangan apapun asal engkau mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang buktikan. Nah, kemudian apa respons dari seorang yang sudah dibutakan oleh ilah zaman ini? Seorang muda yang kaya itu. Maka dia langsung tertunduk, sedih. Dalam bahasa yang lain disebutkan dia terluka sebenarnya. Hurt. Sedih dia. Alkitab mengatakan karena apa? Karena hartanya banyak. Sehingga orang ini, saudaraku, yang tadi berkata guru yang baik, dia meninggalkan Yesus untuk pilih
hidup lamanya, hidup bergelimang dengan harta. Saudaraku, inilah orang-orang yang sudah dibutakan oleh ilah zaman ini. Mereka tidak melihat bahwa mengikut Yesus itu sebagai suatu kemuliaan, sesuatu yang berbobot, sesuatu yang bernilai kekal, yang tidak bisa diambil daripadanya. Tuhan Yesus mengatakan dalam banyak sekali occasion, dalam banyak sekali peristiwa, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nggak perlu khawatir akan apa yang engkau makan, engkau pakai, engkau tinggal di mana. Ikutlah aku, lakukan kehendakku, aku akan memeliharamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini kita hafal ayat itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Saudara, penting sekali. Kerajaan Allah artinya, saudara mengerti realitas bahwa Allah itu adalah raja. Apakah Anda merajakan dia? Carilah dahulu kerajaan Allah artinya apa? Berikan dirimu menjadi seseorang yang diperintah oleh seorang raja, yaitu Allah. Allah sebagai rajamu. Hiduplah sebagai bawahan Allah. Hiduplah sebagai hamba-hamba Allah, bukan hamba-hamba ilah. Jadilah hamba-hamba Tuhan, bukan hamba-hamba hantu. Dalam perumpamaan yang lain, Tuhan Yesus berkata, lihat, ada seorang yang kaya, mempunyai lumbung padi yang penuh. Nah, akhirnya dia lihat, waduh, ini panen masih banyak ini. Mau taruh mana? Dia bangun lagi lumbung yang lain, penuh lagi. Dan akhirnya dia menyibukkan diri. Dan akhirnya satu kali waktunya habis di dunia ini. Lalu Tuhan Yesus berkata, ini orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh, dia tidak bisa mengerti, pikirannya sudah gelap, tidak bisa membedakan mana yang kekal dan mana yang tidak kekal. Nah, saudaraku, ini penting sekali. Orang-orang yang tidak percaya adalah orang-orang yang tidak bisa melihat kemuliaan Kristus sebagai Tuhan, Raja, Allah, dan juga orang yang tidak bisa melihat kemuliaan Injil. Artinya apa? Tidak menghargai kasih karunia Allah yang menyediakan pengampunan. Tidak mau datang kepada Allah, mohon pengampunan dan bertobat dari hidup lamanya. Tidak mau menanggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Apa? Pilih-pilih. Selaku apakah seseorang itu bisa dengan mudah mengubah hidupnya? Saya yakin tidak. Itulah tugas gereja, memuridkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka di akhir khotbah ini saya ingin mengajak setiap kita mulai bertanya. Sebenarnya saudara dan saya itu ada di mana? Masing-masing kita. Apakah saya yang termasuk orang yang percaya? Atau sebenarnya saya ini orang yang tidak percaya? Orang yang hanya terlihat beragama, orang yang hanya terlihat melayani aktif, tetapi sebenarnya yang kita sedang layani adalah diri kita sendiri dan bukan melayani Tuhan. Apa buktinya? Saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya dan bukan orang-orang yang tidak percaya. Pernahkah Anda menyangkal diri? Pernahkah Anda rela memikul salib? Pernahkah Anda dalam pengalaman hidup ini melakukan sesuatu yang baik sekalipun itu nggak enak, tetapi saudara tahu ini adalah kehendak Tuhan? Termasuk misalnya, mumpung sekarang WFH, stay at home. Mungkin masih banyak di antara rekan-rekan yang sudah mulai bekerja, tetapi lebih jarang lah dibanding normal biasanya. Tetapi pernahkah Anda membantu istri saudara? Ma, apa yang saya bisa bantu? Mama masak apa? Belum dipel kan? Saya empel ya, Ma. Pernahkah Anda meluangkan diri, meluangkan waktu untuk memperkenalkan Kristus kepada anak-anak Anda secara serius? Serius. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya melihat kenyataan bahwa saya belum melakukan tugas sebagai
orang tua rohani kepada anak-anak saya. Saya melihat, saya belum melakukan banyak. Saya melihat dari celotehan anak saya, cara mereka bersikap dan bertingkah laku, saya melihat, waduh, saya tidak bisa jujur mengatakan bahwa anak-anak saya ini apakah sungguh-sungguh sudah mengalami Tuhan? Saya tidak bisa. Saya tidak bisa berkata itu. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, lalu apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Saya hamba Tuhan. Kemudian Tuhan menggerakkan hati saya, mengapa kamu tidak mulai dengan mengajak anak-anakmu, 2 orang itu, untuk membaca Alkitab dan kau jelaskan kepada mereka, aku mau pakai kamu. Tapi kamu harus lakukan itu. 2 hari, 3 hari saya gumulkan strateginya seperti apa. Akhirnya saya putuskan, oke, saya akan mulai melakukan PA bersama dengan anak-anak saya. Setiap malam, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu break. Saudaraku. Pakai apa bahannya? Saudaraku, saya bertanya kepada Tuhan, bagaimana ya? Anak yang kecil itu masih SD kelas 5, grade 5, saudaraku. Kalau langsung Alkitab seperti yang kita punya ini, banyak vocab, ya, banyak kisah-kisah yang penting itu akan terlewatkan. Kalau ekspositori, waduh, ada beberapa plus minus. Saya membandingkan semuanya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk mengambil Alkitab buat anak-anak. Saya punya itu Alkitab bahasa Inggris buat anak-anak yang isinya itu sangat sederhana. Memang tidak semuanya lengkap, tetapi kisah-kisah sekolah minggu yang paling penting itu ada di sana. Ini Alkitab untuk anak-anak itu belajar membaca. Oke, tidak apa-apa. Akhirnya saya mulai, saudara. 1 malam, 2 malam, 3 malam. Tanpa terasa mungkin ini minggu ketiga atau minggu keempat, saya lupa, saudara. Kami sudah sampai pada kisah Elia. Saudaraku, saya belajar. Saya tidak selalu berhasil, tetapi saya belajar untuk mempertuhankan Yesus. Tuhan mau saya menyatakan Injilnya, menyatakan Dia kepada anak-anak saya. Saya mau lakukan. Saya juga menyangkal diri saya, saudaraku, keinginan-keinginan saya belajar. Saya katakan sekali lagi, saya tidak selalu berhasil. Tetapi saya mau belajar untuk lebih terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan rumah. Membantu istri saya. Setelah saya hitung-hitung, saudaraku, ternyata saya menyapu 2-3 bulan terakhir ini lebih banyak daripada seumur hidup saya menyapu. Termasuk juga mengepel dan lain-lain. Saudaraku, apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang dibutakan atau tidak? Apa buktinya? Bagaimana kalau ternyata saudara dan saya sudah dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini? Saudaraku, tidak ada kata lain. Tidak ada resep yang lain selain kembali datang kepada Tuhan dengan pertobatan. Datang kepada Tuhan yang pertobatan. Setelah saudara mendengarkan khotbah ini, mungkin setelah ibadah ini selesai, masuk kamar, kunci, berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan sedang mengundangmu untuk kembali kepadanya. Pulanglah, kembalilah ke jalan yang kusediakan bagimu. Di sana ada rancangan damai sejahtera. Tidak seperti yang manusia pikirkan, tidak seperti yang dunia pikirkan, tidak seperti yang iblis pikirkan, tidak seperti yang ditawarkan oleh dunia, tetapi ini yang paling baik buatmu. Do you trust me? Kau percaya kepadaku? Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami terlalu jauh dibodohi oleh ilah-ilah zaman ini. Sehingga firman-Mu hari ini kembali, saudaraku, kembali Tuhan, Engkau menyadarkan kami, mengerti cara bekerja dari ilah zaman ini, si iblis, roh jahat, penguasa dunia yang berdosa ini. Tolong kami dengan kepekaan yang semakin bertumbuh, kami boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kasih, bukan karena kebiasaan, bukan untuk memuaskan diri kami, tetapi untuk menyenangkan hati-Mu. Karena sekalipun kami membakar diri kami, memberikan diri kami, membagikan semua yang kami miliki, tetapi jikalau tanpa kasih, maka semuanya itu seperti canang yang gemerincing, tong kosong nyaring bunyinya, yang Tuhan tidak kehendaki. Tolonglah kami Tuhan ketika beribadah ini pun kami ingin beribadah karena kami mengasihi Engkau, kami mengingat anugerah-Mu. Tuhan, kami mau bertumbuh. Kami tidak mau hanya menjadi pendengar, tetapi
bertumbuh sebagai pelaku-pelaku firman. Restorasi, pulihkanlah keluarga kami, mulai dari diri kami. Kami ingin menyembah Engkau, mengasihi Engkau dengan segenap jiwa, kekuatan, akal, budi, dan pikiran kami. Dan mengasihi sesama seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Persembahan minggu ini dapat dilakukan dengan cara scan barcode melalui OVO, GoPay, Dana, Shopee, atau ditransfer langsung ke rekening BCA dengan nomor 001-305-2422 atas nama Gereja Kristus Yesus. Atau dimasukkan ke dalam amplop putih dan dibawa pada saat saudara-saudara beribadah bersama-sama di gedung gereja. Untuk mengiringi kita memberikan persembahan, kita nyanyikan lagu yang terutama. Biarlah lagu ini juga menjadi doa kita kepada Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk setiap firman yang bisa kami dengar bersama dalam tiap ibadah. Biarlah setiap firman yang kami dengar tertanam dalam hati kami, sehingga iman kami tidak mudah goyah terhadap godaan ilah-ilah dunia ini. Ajarkan kami untuk mengutamakan Engkau melalui firman-Mu, dan untuk kami ingat dan kami lakukan. Setiap kami memberikan persembahan dalam ibadah, itu mengajarkan kami untuk mengutamakan Engkau melalui kepunyaan kami. Kiranya Engkau menerima persembahan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan berita penggembalaan. Shalom, jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Dan ada beberapa berita pengembalaan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, terima kasih kepada Pendeta Yuso yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian gereja menyediakan pelayanan pastoral bagi seluruh jemaat yang ingin konseling, pelayanan doa, konsultasi atau bimbingan rohani. Bisa menghubungi nomor handphone gereja 081-311-415977 atau menghubungi nomor hamba Tuhan. Kemudian sehubungan dengan arahan sinode, maka gereja kita rencana akan kembali beribadah di gedung gereja pada Minggu 9 Agustus, hanya dibuka kebaktian umum pertama yaitu 7:30 pagi dan sekaligus ibadah live streaming untuk jemaat yang belum bisa beribadah di gereja, dengan penetapan protokol kesehatan sebagai berikut.
Yang pertama, wajib menggunakan masker selama berada di area gereja. Kemudian yang kedua, mengikuti pengecekan suhu, dan bila ditemukan ada orang yang datang dengan suhu 37,5 derajat Celcius, maka harus mengikuti ibadah secara online. Kemudian yang ketiga, mengikuti segala arahan pelaksanaan protokol kesehatan, yaitu jaga jarak berdiri di pintu antrian masuk, memakai hand sanitizer, kapasitas di dalam lift, kemudian posisi duduk dalam ruang ibadah. Jemaat yang ingin ibadah perlu pendaftaran secara online dan pemotretan posisi duduk. Kemudian yang keempat, setelah selesai kebaktian, jemaat dihimbau segera meninggalkan gereja demi menghindari kerumunan orang di dalam area gereja. Kemudian yang kelima, dalam 14 hari terakhir, kalau mengalami sakit dengan gejala batuk, demam, suhu di atas 37,5 derajat Celcius, radang tenggorokan, sesak nafas, atau masih berstatus orang dalam pengawasan atau ODP, pasien dalam pengawasan PDP, suspek atau positif COVID-19 atau berusia di atas 60 tahun, kami meminta untuk bisa mengikuti ibadah secara online. Kemudian untuk kebaktian doa, kegiatan komisi dan kegiatan lainnya masih dilakukan secara online. Kemudian ada berita berkaitan dengan hamba Tuhan. Guru Injil Yeremia akan menyelesaikan pelayanan pada akhir bulan ini dan akan melanjutkan studi di STT Amanat Agung. Segenap hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanannya dan kiranya Tuhan memberkati. Dan Rabu 22 Juli jam 7:30 malam dalam kebaktian doa akan ada acara perpisahan dengan Guru Injil Yeremia secara online. Kemudian Minggu 26 Juli akan ada pembinaan pengurus komisi, tim pelayanan dan majelis jemaat untuk periode 1 Agustus 2020 sampai 31 Juli 2021 jam 1 siang dengan aplikasi Zoom yang akan disampaikan oleh Pendeta Joni Sugi Cahyono, Sekum Sinode GKY. Mohon perhatian untuk seluruh pengurus komisi, tim pelayanan, dan majelis jemaat untuk mengikuti pembinaan ini, dan pembinaan ini bersifat wajib. Kemudian berkaitan dengan link kebaktian umum dan sekolah minggu, kalau jemaat tidak mendapatkan kiriman berupa WA dari nomor tata usaha, maka bisa langsung menuju ke channel YouTube GKI Karawaci atau bisa menekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi kalau ada video terbaru yang akan di-upload di channel YouTube GKI Karawaci. Demikian warta yang bisa saya sampaikan, dan saya mengajak kita untuk bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Terima kasih dalam Tuhan. Mari pertama kita berdoa untuk tim digital yang sedang mempersiapkan ibadah live streaming. Kita berdoa setiap anggota dalam tim ini dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ketika perubahan terjadi. Ketika kondisi karena COVID ini terjadi, maka Tuhan pakai anak-anak-Mu dengan segala talenta mereka, dengan segala kemampuan mereka untuk mendukung akan kegiatan pelayanan dan kegiatan ibadah. Dan kami menyerahkan untuk tim digital yang juga beberapa waktu ini mempersiapkan untuk ibadah live streaming. Bapa, Engkau sendiri yang memberikan kelengkapan, memberikan perlengkapan, memberikan kemampuan untuk mengoperasionalkan segala peralatan yang dibutuhkan. Dan biarlah melalui tim digital ini pun segala kegiatan ibadah secara online bisa dilakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk rencana reopening ibadah konvensional 9 Agustus agar dapat berjalan dengan lancar dan seluruh jemaat dapat mengikuti protokol kesehatan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk rencana reopening tanggal 9 Agustus. Bapa, kalau Engkau menghendaki akan pembukaan ibadah ini secara konvensional, biarlah Engkau sendiri juga yang menolong setiap jemaat Tuhan, setiap rekan-rekan yang mempersiapkan tim ibadah, maupun segala sesuatu yang dipersiapkan dan segala protokol kesehatan, sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Dan di dalam ibadah yang berjalan dengan baik pun jemaat Tuhan, setiap yang terlibat dalam pelayanan tidak
kurang untuk mereka sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah Allah yang jagai segala situasi, segala kesehatan dari setiap orang-orang yang terlibat di dalam ibadah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengundang jemaat berdiri. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pergilah ke dalam dunia dengan damai Allah. Allah memberikan keberanian kepadamu. Berpeganglah pada perintah Allah. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang menderita. Kasihilah dan layanilah Tuhan, dan bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。阿门。Silakan duduk. Saat teduh kebaktian kita sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.